kecuali lu yang bayarin. Ye, Ada yang komen aduh, begitu nggak? ada. Ya Goreng, Allah, goreng. emak gue mah emak gue aja udah ngerti, ya kan? Udah, lu nggak usah diam berisik, nggak usah ngomong berisik, ya. Lu tahu nggak kalau orang tahlilan sampai 40 hari duit semua, say, ya. Jadi jangan banyak cakap anda, ya. 40 gue nggak perlu nangis-nangis gerung-gerung di depan mata lu, ya, yang nggak peduli sama gue, ya. Nggak ada. Hidup terus berjalan dan semua butuh duit, ya. Butuh duit. Lu tahu sampai 40 harian sampai 100-an butuh berapa ya? Duit. Ye, kalau gue kasih nih ya buat bapak gue tuh ya, makanannya udah enak. Makanannya berapa? Satu bungkusannya berapa? Bisa 70.000. Ye, yang gue kasih makan berapa? 300 orang. Ye, rese banget mulut lu. Ye, Si paling tahu. si paling tahu. Udah ya, udah diem aja lu. Ye. Makasih Kakak Ika, thank you. Lanjut. Yang tak udah pernah aku baru pertama kali nih tahlilan ya. Tahlilanin Pak Bapak aku bener-bener baru pertama kali. Gila, itu namanya duit jor-joran kayak apa? Ya, kita kasih yang terbaik buat bapak kita, nggak mau kasih makan orang yang nggak enak. Gila, alhamdulillah banget nih ya rezekinya bapak gua. Lu tahu nggak, makanan gak berhenti-berhenti. Dari temen gue, dari temennya kakak-kakak gue, dari temennya adik gue, dari temennya bokap gue, dari makanan gak berhenti-berhenti. Lu tahu nggak ya, kalau lu ya mulut julid nih, gue kasih tahu ya, gue lu kalau misalnya metong ya, gue rasa kagak ada lu dikasih apa-apa ya. Tuh, Kuburan lu sempit, guys. bayangin bapak gue tuh orang baik, jadi makanan bapak gue mah seneng aja kalau gue, anak gue daripada ngegosip kayak lu, mendingan gue kerja, ya kan? Repot, ya. Kakak mah ketawa, kesel kan kalau Marimar udah berkhotbah ya, tuh. Benar. Iya kan Bunda, dia belum tahu aja kalau tahlilan ya, tahlilan uangnya mengalir, tau gak lu? Mengalir, say. Bagaikan air. Bagaikan air sungai. Bukan lagi banyak orang, say. Belum nanti 100-an, belum lagi kita bikin yasin, belum kita mau kasih yasin, bukan cuma yasin doang, kita kasihnya yang bagus gitu. Ya, biar nanti tuh begitu orang terima makanan dari bapak gue, ya itu enak banget makanannya. Dari kemarin gak ada yang bilang gak enak. Enak. Bener? Enak. Apa aja kamu makan? Padang enak. Padang enak. Nasi uduk enak. Apa lagi? Pakai ayam apa itu enak namanya deh. Besok bebek kaleo. Gua kasih tahu tuh. Per box aja udah mehong. Jadi yang penting buat bapak gue, ya ampun, yang begitu yasinin bapak gue langsung tuh. Enak, kenyang, seger, Berkah, ya. Berkah. Biar buat bapak gue duitnya mengalir terus buat bapak. Baru pulang dari Eropa, tahu-tahu drama ART udah banyak banget ya, Cok. Sini, Cok. Kita kumpul, kita gibahin dulu deh yuk. Biasalah ya kan, kalau udah abis lebaran ada aja drama ART. Ada yang kagak balik lagi, ada yang tiba-tiba bilang sakit, ada yang begini begono, selalu deh alasannya udah banyak banget. Tapi gue tipe majikan yang kayak apa ya, kalau orang udah kagak mau balik lagi, kagak mau kerja lagi, gue nggak paksa gitu. Ngapain juga kita paksa-paksa orang buat kerja ya kan, kalau hatinya dia juga kagak enak gitu. Ya udah, gue kalau ada orang yang pengen pulang, saya udah nggak betah, ya udah, lu nggak mau balik lagi ya udah, serah gitu. Karena basically gue di rumah itu tidak mengandalkan ART banget, apalagi buat ngurus anak-anak gue. Jadi kalau ada pekerja rumah gue yang kiranya tidak betah, ya udah, mau balik ya udah, nggak mau balik ya udah. Sesimpel itu. Cuma paling sebel nih kalau sama ART, ya kan, yang udah banyak alasan cangcing-cungcengcong, bilang sakit, diobatin, bla 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 segala macam. Giran udah sembuh, lu balik ke kampung lu atau enggak lu kerja di tempat lain. Pernah gak sih lu ngalamin nih ART bilangnya sakit bla 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 segala macam, bengek lah, apalah segala macam. Udah disembuhin, tahu-tahu begitu sembuh dia minggat gitu. Nggak minggat sih, maksudnya dia keluar gitu. Bilangnya pulang kampung, ternyata kerja di tempat lain. Gue pernah nih pengalaman ya, Cok, ada ART gue tiba-tiba batuk-batuk ya kan. Kata gue ini batuknya kagak biasa gitu, kayak bengek-bengek gitu. Pas dicek ternyata TB cong. TB cong, lo bayangin. Tapi gue sebagai majikan yang baik ya kan, gue tanya lu masih mau kerja nggak? Kalau lu masih mau kerja, gue sembuhin lu sampai bener-bener sembuh dan lu nggak usah kerja dulu di rumah. Gue kasih kamar spesial, makan segala macam gue siapin, yang penting lu sembuh dulu. Udah nih singkat cerita, udah gue sembuhin dari TB cong, 6 bulan tuh obatnya juga gue kasih yang terbaik ya kan, kagak bayar pula. Tiba-tiba begitu sembuh dia bilangnya katanya, "Bu, saya pulang kampung dulu ya, mau jengukin ibu saya bla 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 segala macam." Taunya kagak balik lagi, enjong. Taunya kagak balik lagi.
Gue denger dia udah kerja di tempat lain. Emang pada kagak tahu diri nih RT kayak begini ya. Gue sumpah kagak apa-apa. Kalau misalnya lu kagak mau balik lagi juga kagak apa-apa, tapi jangan pakai bohong. Kalau gue tau lu bohong, waktu lu TB-cong gue kagak mau sembuhin. Sumpah kenapa sih nih ART sekarang tuh jarang banget yang bisa kerja lama, nggak menghargai majikan juga. Lu nanti kapan lu nemuin majikan yang kagak baik, lu ngeluh juga, kita salah aja nih majikan. Padahal kalau dipikir-pikir drama ART tuh lebih menyeramkan gitu ya daripada majikannya yang suka lu pernah dengar kan berita-berita majikan suka menyikso, menyikso ART-nya. Lu dapat majikan bener, kerja bener, kan? Baik tingkahnya. Giliran nanti dapat majikan yang kagak bener, lu juga banyak tingkahnya. Gue sumpah kagak apa-apa kalau misalnya lu kagak mau balik lagi, kan? Tapi masalahnya lu baru gue obatin. TB Cong, TB Cong nih lu Kata gue mah kagak mikir kebaikan hati kita yang ikhlas banget ngobatin dia. Tiba-tiba dia pulang, habis gitu dia bilangnya mau balik lagi, ternyata kagak balik lagi malah kerja tempat orang. Gue doain dah lu buat ART model kayak begini kan. Gue doain lu semoga lu sehat selalu, rezeki lu lancar, baik-baik dah lu di tempat orang. Semoga lu diperlakukan baik sama majikan baru lu. Bye. Gue males jawabin atu-atu komenan lu di VT gue soal ART. Gue cuma kasih tahu lu makanya budayakan nonton VT sampai habis. Budayakan nonton VT sampai habis. Lo tahu di situ di VT gue udah kasih tahu ART gue kena penyakit TB Cong. Tahu TB Cong? TB Cong, bengek-bengek, bengek-bengek kalau kagak diobatin bisa metong. Gue udah obatin dia sampai sembuh, Gimana lagi lu bisa komen, Gue tidak memanusiakan manusia, Kalau gue tidak memanusiakan manusia, udah gue biarin aja, gue pulangin aja dia ke yayasan, biarin aja dia metong. Lah ini gue sembuhin gue sembuhin sampai dia sehat. Lu boleh cek lu boleh cek di rumah sakit susu TBC berapa sekali minum? 600.000. Lu kali aja tuh 6 bulan gue kalau misalnya ngobatin dia 6 bulan sampai sehat tuh udah sama obat-obatan sama susu dia supaya naikin berat badan. Udah berapa? Gue gak peduli majikan yang lain kayak memanusiakan manusia apa kagak Yang penting gue sih sebagai manusia memanusiakan manusia. Perkara dia kagak betah di rumah gue atau kayak gimana itu urusan dia, hanya dia sama Tuhan aja yang tahu. Tapi kebanyakan nih, ART jangan pada ngamuk nih gue ngomong kayak gini. Kebanyakan lo emang pada banyak gaya, lompat sana lompat sini kerjaannya. Di rumah gue mah pada lama-lama tuh Bu Tati udah kayak ibu gue, udah mau sampai 9 tahun. Kalaupun dia kagak balik lagi juga, aman-aman aja gue udah anggap kayak ibu gue. Supir gue udah kerja puluhan tahun, jadi aman-aman aja. Terus staf-staf kantor gue udah kerja juga udah bertahun-tahun gak ada masalah. Semua orang balik lagi ke niatnya mau kerja apa mau kagak. Kalau ada yang bilang aku kerja di rumah majikan aku udah bertahun-tahun, gak semua ART kayak lu, Kalau lu yang pada betah-betah kerja sama majikan lu, syukur-syukur deh. Berarti niat kerja lu emang bagus. Tapi di sini banyak juga majikan yang udah keluh kesah bukan cuma gue doang Banyak banget tuh yang udah keluh kesah kelakuan ART. Bukan ART aja, persusteran juga drama. Tapi gue gak peduli dah, kalau orang lain gue gak peduli. Gue lagi bahas masalah gue, kalau gue gak betah, ART orang kerjaan sama gue kagak betah, gue gak apa-apa. Lu mau pulang aja, dan gue juga kagak maksain orang harus betah kerja sama gue. Tapi masalahnya di sini poinnya, lu nonton VT gue sampai habis monyong lu pada semua. Setan kurap lu pada semua. Ini yang bikin gue kesel adalah udah disembuhin dari penyakit TB Cong, pakai bohong abis gitu kagak balik lagi. Bilangnya mau jengukin ibunya dia. Lagian kalau dia mau kagak balik lagi juga gue kagak apa-apa. Tapi jangan bohong, tiba-tiba gue denger udah kerja di tempat orang. Kalau lu mau kerja di tempat orang, kenapa lu kagak minta sembuhin sama dia? Sama majikan lu yang baru. Terus sekarang gue udah denger lagi dia pindah lagi tuh kerjanya. Emang dasarnya aja tuh ART kagak tahu diri sama males kerjaannya. Udah paham sampai sini Jadi jangan bilang gue tidak memanusiakan manusia. Kalau gue tidak memanusiakan manusia udah gue biarin aja tuh si ART itu metong. Kalau udah nikah puluhan tahun tuh diajak JJS-nya tuh keliling komplek. Gimana dah Pak? Orang mah kalau jalan-jalan sore dicari bawa ke restoran. Ini di komplek Sayang banget nggak pernah diajak kemana-mana gitu ya. Kamu makanya kalau Pak, paspor udah penuh belum? Udah di stempel kan belum sekarang paspornya? udah ada yang itu apa namanya tuh e-paspor ya kan digital gitu. Lihat aja nih gue diajak jalan-jalan gitu keliling komplek
Kan kayak mana itu? Tapi gak apa-apa deh Cek ya, di jalan-jalan komplek penting aku tetap mencintaimu Dora. Emang gitu Cek, kalau udah lama nikah begitu ya kan. JJS, jalan-jalan sore komplek. Kita lagi mau pulang jalan kaki, orang mah dibukain pintu naik mobil mewah, rumah disuruh jalan kaki. Parah banget dia mah ya.